Halo teman-teman semuanya, jadi kembali lagi bersama pembahasan subtes pemahaman bacaan nulis UTBK tahun 2026. Nah, di sini teman-teman, sekarang kita akan membahas materi sekaligus soal tentang penulisan huruf miring. Oke, langsung aja ke soalnya. Penulisan huruf miring yang salah terdapat pada kalimat. Kalau kita lihat ya, di sini penggunaan huruf miring itu banyak banget. Yang pertama, ada nih penggunaan untuk European Environment Agency. Yang kedua ada untuk nama Latin. Terus yang ketiga ada juga untuk istilah asing dan ada juga istilah asing di sini. Terus ada juga judul buku. Jadi teman-teman, sebelum kita jawab soalnya, ada baiknya kalian juga harus tahu penggunaan huruf miring itu dia buat apa aja. Jadi guys, huruf miring. Untuk huruf miring itu dia penggunaannya banyak banget. Yang pertama yang gak asing, pasti dia digunakan untuk menuliskan istilah asing atau daerah gitu, teman-teman. Contoh di sini yang ingin aku berikan adalah kalian tahu nama Latin kan? Misalnya yang gini nih. Nama Latin jeruk Bali. Jeruk Bali adalah Citrus maxima gitu, teman-teman. Nah, guys, Citrus maxima kan ini nama asing ya, atau dia tuh istilahnya nggak dikenal. Karena dia istilah asing, jadi nulisnya harus miring. Karena di sini aku nggak bisa nulis miring, artinya aku garis bawahin aja. Itu artinya adalah dia hurufnya miring gitu. Terus teman-teman, yang kedua, huruf miring ini juga bisa digunakan untuk menuliskan, nih ya, menuliskan, oke, banyak judul-judul umum atau judul-judul yang luas gitu. Yang pertama digunakan untuk menuliskan judul buku kayak gitu. Kedua ada juga namanya judul album lagu tuh gitu. Terus yang ketiga juga bisa menuliskan nama jurnal gitu. Nama jurnal juga bisa. Terus selanjutnya teman-teman, koran juga bisa atau media massa, Tempo, ada juga Kedaulatan Rakyat dan lain-lain gitu. Media massa gitu. Oke, bentar. Atau koran ya. Oke. Terus teman-teman, selain ini dia juga bisa digunakan untuk menuliskan gitu ya. Yang namanya, nah dia digunakan juga untuk menuliskan judul film, teman-teman. Nah, intinya huruf miring itu digunakan untuk menuliskan mereka ini nih di dalam teksnya gitu, guys. Di sini contohnya adalah misal nih, Andin sangat suka dengan buku Laut Bercerita. Nah, di sini kan kalau kita ngomongin Laut Bercerita, dia kan judul novel tuh. Artinya dia harus dimiringkan. Laut Berceritanya aja. Bukunya nggak usah ikut tulisan bukunya, teman-teman. Jadi itu dia penggunaan huruf miring digunakan untuk menuliskan mereka ini ketika di dalam teks, teman-teman. Ingat ya, judul yang utama. Contohnya kayak album ya. Di dalam album kan ada lagu-lagu tuh. Jadi judul albumnya itu dia miring, tapi di dalamnya kan lagu-lagunya. Kalau judul lagunya karena dia tuh bagian yang kecil-kecil, dia nulisnya pakai petik, teman-teman. Petik 2 tuh loh, guys. Gitu. Jadi besok next time aku akan bahas juga soal penggunaan tanda petik ya, gitu. Terus teman-teman, kalau kayak gitu kita cek dulu ya. Tapi aku mau ngasih juga catatan di sini, guys, gitu. Diingat-ingat ya teman-teman ya, ada catatan untuk penulisan huruf miring. Apa itu? Kalau misalnya dia itu adalah nama diri, gitu, nama diri, atau cakupannya ada organisasi, ada komunitas, terus ada lembaga, terus ada merek gitu, merek dagang ya, gitu. Mereka walaupun ditulis menggunakan atau namanya pakai istilah asing, nggak boleh miring, teman-teman, gitu ya. Ditulis non miring walaupun
bahasa asing gitu. Kenapa nggak boleh? Karena dia tuh bukan istilah lagi, tapi mereka itu adalah nama diri, nama sesuatu yang dia itu udah punya mereka, kepemilikan kayak gitu. Contohnya di sini ada yang namanya WHO, World Health Organization. Kan mereka kan organisasi, udah bukan istilah yang biasa kayak misalnya istilah-istilah yang ada di sini ada lower class, ada mood disorder, ada juga nama istilah Latin Citrus maxima, udah bukan lagi, tapi dia itu udah nama diri, nama suatu lembaga kayak atau organisasi gitu. Contohnya ada WHO, ada juga ASEAN ya kan teman-teman, dan yang lain-lainnya gitu. Sekarang kita cek di soalnya langsung ya. Yang pertama teman-teman, kalimat pertama ada European Environment Agency atau Badan Lingkungan Eropa. Teman-teman jelas banget di sini ya, dia kan nama badan ya, nama suatu lembaga atau organisasi, berarti dia harusnya nggak boleh miring, walaupun dia pakai bahasa Inggris nih, nggak boleh miring karena dia kan udah nama lembaga, jadi European Environment Agency-nya nggak boleh miring gitu teman-teman. Berarti nomor 1 udah jelas salah gitu. Tapi kita cek yang kedua, kayu-kayu besar hingga Cologina Pandurata gitu, dia kan nama Latin ya, benar harus miring gitu, udah benar. Terus yang kalimat ketiga, dalam buku analisis risiko lingkungan, karena dia adalah buku, nulisnya berarti harus miring, udah benar. Yang kelima, korban pertama banjir adalah masyarakat kelas bawah, lower class. Dia adalah istilah asingnya teman-teman ya, dari kelas bawah, jadi udah benar harus miring gitu. Terus ada juga psikologis akibat stres, mood disorder. Nah, dia kan cuma istilah Latin atau istilah asing biasa. Jadi dia emang harus miring nulisnya. Oke, teman-teman. Baik. Gitu teman-teman ya. Pembahasan yang panjang tapi semoga kalian bisa mengerti teman-teman. Next time kita akan bahas lagi soal penggunaan tanda baca yang lainnya atau penggunaan huruf yang lainnya gitu, teman-teman. Cukup sekian aja teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.